jaga kehormatannya. Tetap menjaga keluhuran ya, karena wakil Tuhan itu tadi Pak Asrun. Jadi gimana sih biar bisa memberikan efek jerak gitu agar jangan sampai kejadian di PN Depok ini hanya dianggap oleh hakim-hakim lainnya sebagai tanda kutip ini kejadian apes semata gitu. Saya sudah bicara dengan pihak KPK ya waktu malam penangkapan itu press conference bahwa mau tidak mau kita harus aktif tracking. Jadi selembar surat pun kita adukan. Ya, selembar surat pun kita minta KPK tracking. Kita akan bawa. Karena sudah pernah ada kejadian nih. Selembar surat, kemudian kita follow up, minta nomor telepon dari pegawai pengadilan yang minta, kemudian kita lihat profiling hakimnya, berhasil ditangkap. Itu kerjasama KPK dengan Komisi Yudisial. Ya. Dan kemudian saya kira ke depan ya ini ya harus pimpinan Mahkamah Agung ya kan harus sering-sering kita kolaborasi mencari solusi. Satu di antaranya saya kira surat edaran Mahkamah Agung harus diterbitkan ya terhadap eksekusi putusan maksimal sebulan. Jadi orang nggak menunggu maksimal sebulan ini untuk dieksekusi. Kalau misalnya ada hambatan petugas pengadilan maka harus di backup dengan aparat keamanan. Memang sejauh ini belum ya Pak? Saya lihat ada yang 2 tahun belum dieksekusi. Artinya tidak ada nih. Bahkan ada seorang kawan bercerita, dia minta duit juga. Ya kan? Coba saya tanya, coba minta tracking ketua pengadilannya, wakil ketua pengadilan, pejabat yang minta duit itu. Gampang aja. Jadi kalau saja kita dapat nomor telepon, kita sadar karena biasanya Mbak ya, ini bukan persoalan apes. Ya kan? Tapi semacam suatu keberanian untuk berbuat salah. Ini luar biasa, keberanian itu berbuat salah karena selera sudah konsumtif, pengen hidup mewah, pengen hidup segala macam dan tidak sabar. Kasus Depok adalah menunjukkan indikasi orang tidak sabar itu sampai ke puncak. Padahal kalau sudah di Depok dia besok bisa masuk ke Jakarta dan bisa jadi hakim tinggi. Ya kan ini kan jadi keserakahan yang tiada batas kalau menurut saya. Dan ke depan memang akan ada kerjasama yang konkret KPK dengan KY. Kami menghendaki ada posko bersama KPK dan KY. Kalau perlu nggak jauh dari pengadilan, biar orang ngerti gitu loh. Dan begini ya, pengalaman saya juga tahun 2001, ketika saya memimpin jaringan pembantu peradilan, hakim itu takut kok. Kalau kita tongkrongin tuh anak-anak LSM di situ, masih ngawas, takut dia. Dan kemudian tracking betul. Jadi jelas ini urusannya. Jadi pengawasan karena bagaimanapun juga, walaupun ada pengawasan katakanlah internal di Mahkamah Agung, tetapi hak konstitusional untuk mengawasi hakim ada pada KY. Ya. Jadi beban ini. Dan kemudian ya kami terus terang sekarang ini, kemarin berkat dukungan dari DPR, ya kita ada peningkatan anggaran itu operasional. Ya, untuk operasional KY supaya lebih kuat, lebih baik. Ya. Dan kemudian saya melihat ini ada suatu studi yang menarik. Ya, suatu studi menarik bagaimana mengupas ya, bahwa KY itu harus diperkuat pengawasannya. Undang-undangnya harus direvisi. Dan kalau menurut saya, ketika Komisi Yudisial sudah memutuskan pemberhentian hakim karena pelanggaran etik berat, itu final, jangan berupa rekomendasi. Jadi kita ini kayak macam ompong jadinya, ya kan? Dan kemudian itu ya insya Allah disetujui DPR dah. Kita tanyakan langsung ya Bang Nasir Jamil. Jadi ini gimana nih Bang kalau mengenai undang-undang regulasinya? Ya sebenarnya kan kewenangan KY itu kan besar awal pendiriannya kan, tapi kemudian kan ada uji. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sebelum ada putusan MK itu KY bisa mengawasi hakim di Mahkamah Konstitusi, ya kan, dan hakim di bawahnya gitu, mulai dari PN kemudian PT ya sampai ke Mahkamah Agung. Tapi kan oleh MK itu dibatalkan. Nah disitulah titik awal bahwa KY memang tidak berdaya. Oleh karena itu memang upaya untuk dalam tanda kutip menguatkan KY itu kan salah satunya lewat kewenangan penyadapan itu. Tapi sayangnya memang pasal itu belum bisa diaktualisasikan dengan baik gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi di satu sisi memang ketika ada hakim yang terjerat dengan kasus-kasus korupsi, maka itu juga kita mempertanyakan loh KY di mana gitu upaya mencegah ya dan upaya menindak
itu seperti apa begitu kan itu. Jadi ketika para hakim kemudian terjebak ya dalam kasus-kasus seperti itu, maka pun kita mempertanyakan Komisi Yudisial itu kan bagaimana cara mereka selama ini menjaga dan menegakkan keluhuran, kehormatan ya dan kemudian martabat hakim begitu. Karena apapun ceritanya ketika terjadi di dunia peradilan, maka mata kita menoleh kepada Komisi Yudisial. Jadi menurut Bang Nasir ini udah cukup regulasinya? Ya memang sebenarnya ini kan butuh butuh pemikiran ya, butuh pemikiran bagaimana caranya agar kemudian para wakil Tuhan di muka bumi ini di samping kesejahteraannya itu naik, integritasnya juga terjaga. Karena memang KY kan tidak bisa masuk ke ranah yudisial. Ya, tidak bisa masuk ke ranah teknik yudisial. Mereka berusaha untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat ya hakim gitu. Disinilah sebenarnya KY punya peran yang besar gitu ya untuk bisa menjaga itu. Nah, sekali lagi saya katakan keterpaduan itu menjadi kata kunci ya salah satunya. Ya, sehingga kemudian KY dengan Mahkamah Agung itu bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga ini. Karena ketika terjadi judicial corruption, maka itu kan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan. Tapi karena mau tidak mau memang harus ke peradilan, akhirnya masyarakat juga harus ke sana. Tapi mereka sudah pesimis, ya, mereka sudah skeptis, ya, bahwa mereka itu bisa menang kira-kira begitu. Walaupun banyak keputusan yang benar-benar berdasarkan hati nurani para hakim. Tapi sekali lagi memang Mahkamah Agung dan KY perlu sering duduk bersama untuk memetakan kasus-kasus, terutama di daerah-daerah, ya Depok misalnya seperti kata Pak Asrun tadi itu, kalau dia lolos di Depok, maka karir dia itu akan moncreng gitu ya. Bisa ke Jakarta. Ya, akan moncreng gitu. Tapi sayangnya batu ujiannya ada di Depok, dia gagal di situ. Oleh karena itu sekali lagi daerah-daerah yang misalnya konflik pertanahan ya itu besar, maka itu harus menjadi perhatian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kalau kasus-kasus korupsi itu memang bukan mudah ya, tapi itu agak sulit untuk membuktikannya. Makanya lama ya kasus-kasus korupsi itu di pengadilan ya. Tapi kasus-kasus terkait dengan mafia tanah ini sebenarnya mudah ya untuk dilihat karena melibatkan dalam tanda kutip ya tadi itu orang-orang berduit, orang-orang berduit yang ingin menguasai lahan tersebut. Kenapa konflik pertanahan itu semakin banyak di Indonesia? Karena memang lahan ini kan memang nggak pernah bertambah. Lahan ini kan nggak pernah bertambah dia, dan lahan itu nggak punya pabrik gitu ya. Makanya kemudian lahan itu menjadi rebutan. Ya, menjadi rebutan, apalagi makin lama lahan itu kan menjadi naik harganya. Nah, karena itu kenapa kemudian menjadi incaran, apalagi terhadap orang-orang dalam tanda kutip ya, orang-orang yang awam gitu ya, yang dia punya lahan tapi kemudian dia tidak punya pemahaman hukum yang baik, sering sekali dikibulin dengan memanfaatkan oknum-oknum di instansi yang berwenang mengurus masalah ini. Oke. Pak Asrun, jadi gimana ke depannya yang perlu dimaksimalkan lagi dari KY ya terkait tadi juga untuk preventif dan tadi kewenangan KY dalam penyadapan harus dimaksimalkan kembali. Apa yang kemudian harus menjadi lecutan besar oleh KY ke depan? Ya, pertama-tama tentunya pendidikan kode etik dan pedoman perilaku hakim kita terus adakan bekerjasama dengan Mahkamah Agung, ya itu kita laksanakan. Kemudian proses pengawasan, ya kita sudah ada kerjasama dengan KPK, tapi kita akan lebih maksimalkan dalam urusan penyadapan kayak gini. Jadi itu tidak terlalu sulit ya. Melangkah sana nggak terlalu sulit. Yang penting kami dapat data cepat, nomor telepon, profiling hakimnya, perkaranya, dan kemudian seperti tadi Bang Nasir Jalil katakan, ini mafia tanah bersinergi dengan mafia peradilan. Nah, kira-kira gitu. Bersinergi ini. Bersinergi justru ya. Berkolaborasi demi sebuah kejahatan ya kan. Kan begitu ininya, modelnya. Jadi kalau kita lihat misalnya terutama kasus-kasus sengketa tanah yang di mana rakyatnya awam, tapi lokasi tanahnya itu luar biasa, ya kan? Menjadi bahan perkantoran, kemudian juga menjadi wisata. Dan saya sudah dengar dari KPK, mereka sudah mulai plotting, mempetakan ini, di mana kasus-kasus sengketa lahan yang berpotensi jadi daerah wisata. Ini sudah mulai dan kita akan bantu. Pokoknya
kita akan maksimal Ya. dan kemudian kita bergerak cepat dan terhadap hakim, ketua, wakil ketua PN ini, insya Allah kita pecat. Kita pecat, kita pengen comot dulu baju hakimnya. Ya. Jadi ketika dia duduk di kursi pesakitan, dia adalah warga biasa. Jadi marwah hakim itu kita jaga dengan cara kayak gitu. Oke. Makanya insya Allah besok kami periksa ini ketua dan wakil ketua pengadilan di KPK. Setelah itu kita plenokan, dan keinginan kuat dari kawan-kawan di Komisi Yudisial adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Baik. Ya kan? Jadi tidak ada lagi hak pensiun, sudah selesai. Baik. Dan kita juga tidak ngerti Ya. arti dia sebagai apa. Ya, kita, Ya kan, kita ini tunggu mafia. tentunya ya, Ya. Pak Asrun dan juga Bang Nasir Jamil, langkah-langkah yang dilakukan dari lembaga terkait, Komisi Yudisial, MA, dan pihak-pihak terkait ya, KPK, pihak kepolisian untuk bisa terus ya bersinergi dan juga memberantas mafia-mafia ini yang dipercayai oleh rakyat sebagai wakil Tuhan bisa kembali ke ranahnya. Ya, kami percayalah kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bahwa mereka akan lebih sensitif ya, dan kemudian lebih bersemangat untuk menjaga hakim-hakim ya, agar kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan itu adalah salah satu yang harus dilakukan. Oke, kita tunggu nanti ya langkah ke depannya. Terima kasih Pak Andi Muhammad Terima kasih. Asrun, anggota Komisi Yudisial RI, dan juga Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. yang bermain